Halo guys, jumpa lagi dan balik lagi bareng aku Agnes, tentunya masih dalam program yang sama yaitu Divine Melodies. Nah teman-teman, aku harap teman-teman dalam keadaan yang baik-baik aja nih ya. Dan kali ini kembali lagi kita juga bakalan bahas kembali lagi seperti kemarin-kemarin kita juga bakalan bahas lagu-lagu dari buku pujian Nama Yesus Terus Bersuara. Kemudian kita juga bakalan bahas mengenai masalah anak muda yang dalam gereja. Dan juga aku bakalan kasih tutorial musik yang menurut aku ya sederhana. Dan juga tentunya aku udah pelajari terlebih dahulu sehingga aku mau membagikan buat teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Divine Melodies. Oke, sesuai janji yang tadi ya, kalau kita mau bahas tentang salah satu lagu dalam buku pujian Nama Yesus Terus Bersuara atau NYTB. Dan kali ini kita juga mau, sebelumnya ya, kita mau dengerin dulu coveran lagu dari salah satu lagu, yaitu lagu NYTB nomor 26 dengan judul Perubahan Ajaib. Selamat mendengarkan. Aku terima, ada terang dalam hati dan harap penuh. Sejak Yesus aku terima, sejak Yesus aku terima, sejak Yesus aku terima. Sukacita di hatiku berlimpahlah, sejak Yesus aku terima. Dosa dan gelap aku telah tinggalkan, sejak Yesus aku terima. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan, sejak Yesus aku terima, sejak Yesus aku terima, sejak Yesus aku terima. Sukacita di hatiku berlimpahlah, sejak Yesus aku terima, sejak Yesus aku terima, sejak Yesus aku terima. Sukacita di hatiku berlimpahlah, sejak Yesus aku terima, sejak Yesus aku terima, sejak Yesus aku terima. Wow, luar biasa sekali ya lagu ini dengan kalimat terakhir sejak Yesus aku terima. Wow, luar biasa. Nah teman-teman, kita bakalan membahas lagu ini nih. Kita mau belajar, kita mau tahu sebenarnya apa sih latar belakang dari lagu ini. Teman-teman, lagu ini merupakan lagu ciptaan dari Rufus yang merupakan seorang pendeta di Ohio. Dan dia melayani di Christian Church Disciple of Christ. Nah lagu ini dia buat pada tahun 1914 ketika ia dan istrinya Margaret kehilangan seorang anak yang bernama Rachel. Wow, jadi singkatnya cerita dari lagu ini adalah lagu yang dibuat ketika mereka kehilangan seorang anak. Nah, kemudian lirik lagu ini digubah oleh Charles Gabriel pada tahun berikutnya dan diperdengarkan dalam sebuah kebaktian, yaitu kebaktian Billy Sunday. Dan pada saat yang sama ada seorang polisi yang bernama Fowler mengikuti kebaktian tersebut dan kemudian ia memutuskan untuk mengikut Yesus dan menerima Yesus Kristus. Dan
Yang lebih luar biasanya lagi sesuai dengan judul ini, terjadi suatu perubahan ajaib, yaitu ratusan rekan dari Fowler ini, seorang polisi yang juga sesama polisi, datang dan menerima Kristus dalam hidup mereka, bahkan juga keluarga mereka. Wow, perubahan ajaib terjadi ya. Di dalam lagu tersebut nyata termaktub sebuah pengakuan bahwa ada perubahan dalam hidupnya ketika ia membiarkan Yesus menguasai hatinya. Dikatakan bahwa jiwanya bersinar terang, jiwanya bergemar bagai ombak yang besar, jiwanya segar, dan ia riang gembira berjalan terus menapaki kehidupan ini bersama dengan Yesus yang bertahta dalam hatinya. Nah teman-teman, kalau kita mau amati, maka perubahan besar yang dimaksudkan oleh si pembuat lagu ini bukanlah suatu perubahan yang lahiriah yang hanya bersifat di permukaan saja, tetapi sebuah perubahan yang bermula dari hati seseorang, yaitu bersumber pada jiwa terdalam seseorang yang jiwanya disentuh oleh kasih Yesus Kristus. Apa yang kita mau pelajari nih dari lagu ini? Yang pertama dari liriknya, perubahan ajaib, yaitu membawa suatu perubahan rohani. Lirik lagu ini mencerminkan perubahan yang terjadi dalam hidup seseorang ketika menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Nah, dalam ayat Alkitab yang mendukung lagu ini terdapat dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 yang menegaskan bahwa melalui iman dalam Yesus seorang menjadi ciptaan baru, artinya sifat dan perangainya mengalami transformasi yang mengarah pada perubahan rohani yang bersifat positif tentunya. Kemudian yang kedua, ada sukacita di dalam hati. Nah teman-teman, lirik ini menyatakan bahwa sukacita memenuhi hati seseorang setelah menerima Yesus. Dalam ayat Alkitab, Filipi 4 ayat 4 mengatakan bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu yang Paulus tuliskan. Mengajarkan bahwa sebagai orang percaya, kita seharusnya bersukacita senantiasa dalam Tuhan tentunya. Sukacita ini bukan hanya akibat dari kebahagiaan sementara ya, kebahagiaan duniawi yang bersifat semu, tetapi akar dari iman dalam Yesus dan hubungan atau relasi kita dengannya tentunya. Yang ketiga adalah penerimaan Yesus. Nah teman-teman, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah langkah penting dari kehidupan seseorang. Tentunya hidup orang Kristen ya. Dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-12 menjelaskan bahwa melalui penerimaan Yesus seorang itu bisa disebut sebagai anak-anak Allah atau orang tersebut menjadi anak-anak Allah. Ini menunjukkan suatu hubungan yang sangat-sangat dalam dengan Allah dan hak untuk memanggil Dia sebagai Bapa. Jadi ketika kita sudah menjadi anak, kita diperkenankan untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Yang keempat, harapan yang penuh. Nah, teman-teman, lirik ini menyiratkan bahwa iman dalam Yesus membawa harapan yang penuh. Dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 menegaskan bahwa rencana Allah adalah rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan. Ya, kita tahu bersama ya, karena ayat ini benar-benar familiar. Dengan demikian, sebagai orang-orang yang percaya, kita memiliki harapan yang kokoh dan dalam Tuhan, dalam rencana Allah untuk masa depan kita. Yang kelima, sukacita dalam penerimaan Yesus. Lirik ini menekankan sukacita yang berlimpah sebagai hasil dari penerimaan Yesus. Benar banget. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai ke-18 mengajarkan kita untuk senantiasa bersukacita, berdoa tanpa henti, dan mensyukuri segala sesuatu. Penerimaan Yesus membawa sukacita yang mendalam dalam hidup kita. Ya, teman-teman yang menerima Kristus pasti sudah sangat-sangat sadar ya bahwa ketika kita menerima Yesus maka sukacita yang mendalam itu ada dalam kehidupan kita. Teman-teman, lirik lagu ini dengan dukungan dari ayat-ayat yang relevan tadi merangkum pengalaman sukacita, perubahan rohani, harapan, dan penerimaan Yesus yang mendalam dalam kehidupan seorang yang percaya. Itu tadi beberapa hal yang bisa dijelaskan mengenai lagu ini. Perubahan ajaib terjadilah padaku. Hal ini menjelaskan bahwa hal yang paling mendasar dalam kehidupan seorang Kristen adalah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kalau teman-teman mau sukacita, kalau teman-teman mau bahagia dalam kehidupan, dan teman-teman bisa menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, tentunya terima Tuhan Yesus. Itu intinya. Oke, teman-teman, aku bakalan balik lagi sebentar untuk berbagi juga dengan teman-teman tentang masalah yang terjadi di anak muda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Divine Melodies.
Oke, we're back again. Dan kali ini sesuai dengan tadi, apa yang aku bilang tadi, kalau kita mau bahas salah satu masalah yang terjadi di anak muda dalam gereja. Dan aku yakin sih gak sedikit anak-anak muda yang mengalami hal ini, masalah yang kita bahas, yaitu smiling depression. Nah teman-teman, sebenarnya apa sih itu smiling depression? Nah, smiling depression ini merupakan kondisi di mana seseorang mampu untuk menyembunyikan gejala depresi di balik senyuman dan tampak bahagia di permukaan. Wow, menyakitkan sekali ya. Dan aku rasa kayaknya teman-teman mungkin pernah seperti ini atau bahkan mungkin pernah melihat orang-orang yang seperti ini gitu ya, karena gak sedikit anak-anak yang seperti ini akhirnya jadi fake smile gitu kan. Nah, pandangan Alkitab dapat memberikan wawasan yang dalam kepada anak-anak muda tentang cara menghadapi tantangan emosional ini dan memberikan penghiburan serta pedoman untuk menjalani hidup dengan kebahagiaan yang lebih tulus. Wah, berikut adalah beberapa hal yang bisa kita refleksikan tentang smiling depression tentunya berdasarkan dengan pandangan Alkitab. Yang pertama, langsung aja nih, ketulusan dalam relasi dengan Tuhan. Nah, teman-teman, Alkitab itu mengajarkan bahwa kita dapat membawa semua perasaan kita kepada Tuhan. Apapun itu kita bisa bawa dan datang sama Tuhan. Termasuk saat kita merasa sedih dan terluka. Sesakit apapun rasa sakit itu ya teman-teman. Dan hal itu tercantum dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-18. Teman-teman, anak muda harus tahu bahwa Tuhan mendengar dan memahami perasaan mereka. Perasaan kita semua tentunya. Bahkan ketika kita tersenyum di depan orang lain. Apapun perasaan kita, Tuhan paham akan hal itu. Dan yang kedua teman-teman, yang perlu kita tahu bahwa jangan menutupi perasaan. Alkitab juga mengajarkan kok tentang pentingnya jujur tentang perasaan dan kesulitan kita. Alkitab mencatat bahwa rasa sakit dan kesedihan adalah bagian dari kehidupan. Itu bisa kita lihat dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-33. Anak muda tidak harus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik aja nih ketika mereka sebenarnya mengalami penderitaan emosional. Jadi sebenarnya Alkitab juga nggak mau minta kok kalau kita itu tetap baik-baik aja sedangkan kita itu dalam keadaan yang sebenarnya tertekan atau mengalami penderitaan. Nah, yang ketiga yang kita perlu pelajari juga adalah bahwa adanya kesaling ketergantungan dalam iman. Alkitab mengajarkan kesaling ketergantungan di antara anggota tubuh Kristus. Anak muda harus merasa nyaman, mencari dukungan dari komunitas iman mereka, mengungkapkan perasaan mereka dan meminta doa serta bimbingan dalam menghadapi smiling depression. Ya, namanya juga persekutuan ya teman-teman. Persekutuan itu bukan cuma satu orang, ada banyak orang dan di dalamnya itu ada yang namanya persekutuan, di mana ada saling mendoakan, saling mendukung satu sama lain. Bahkan juga yang paling penting kita itu bisa menerima orang-orang di sekitar kita, orang-orang dalam persekutuan kita. Oke, selanjutnya adalah pencarian kebahagiaan yang tulus ya, mencari kebahagiaan yang tulus. Alkitab mengajarkan bahwa kebahagiaan yang sejati tidak selalu tergantung pada keadaan eksternal atau yang dari luar. Kebahagiaan yang tulus berasal dari hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Tuhan. Itu ada dalam Mazmur 16 ayatnya yang ke-11. Dan pemahaman bahwa kita adalah anak-anak Allah itu dalam Roma 8 ayatnya yang ke-16. Anak muda harus mencari kebahagiaan yang berakar dalam iman mereka dan tidak hanya mengandalkan senyuman palsu untuk menyembunyikan perasaan mereka. Kebahagiaan yang tulus ya ada di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yang kelima nih, teman-teman, bukan hal yang salah ya yang kelima ini. Yang kelima adalah mencari pertolongan dari para ahli atau profesional. Nah, teman-teman, Alkitab mengajarkan kita untuk bijaksana, mencari pertolongan dari yang ahli. Itu juga ada dalam Amsal 15 ayatnya yang ke-22. Anak muda yang mengalami smiling depression tidak boleh ragu-ragu untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan mental seperti psikolog atau konselor jika diperlukan. Nggak salah kok kalau kita mau mencari pertolongan dari psikolog atau bahkan juga dari konselor-konselor. Bahkan teman-teman juga perlu ketahui ada juga yang namanya konselor Kristen teman-teman. Kalau misalnya ada yang mengalami smiling depression, nggak salah untuk pergi berkonsultasi dengan mereka. Nah, teman-teman, dalam menghadapi smiling depression, anak muda harus diingat bahwa mereka tidak sendiri.
Teman-teman, kita nggak sendiri. Dan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan. Sesedih, sesakit apapun yang kita rasakan gitu. Dengan mencari pertolongan dan dukungan dari komunitas dan profesional yang tepat, serta menggali kebahagiaan yang sejati dalam iman, mereka dapat kita atau bahkan mungkin mereka dapat mengatasi smiling depression dengan baik dan menjalani hidup yang seimbang secara emosional. Karena memang ya smiling depression ini boleh dikatakan emosinya nggak seimbang dong, karena apa yang keluar sama apa yang di dalam itu berbeda. Nah, itu tadi mengenai smiling depression. Aku harap ya kita anak-anak muda yang udah mengenal Tuhan, anak-anak muda yang udah tahu bagaimana cara membangun hubungan dengan Tuhan, kita tahu ya cara mengatasi hal ini. Dan ini juga merupakan informasi yang perlu untuk kita semua. Oke, itu tadi pembahasan mengenai smiling depression. Dan kali ini aku juga bakalan berbagi mengenai tutorial musik. Tentunya gitar ya, karena aku udah bawa nih dari tadi. Aku mau berbagi tutorial musik dan tentunya lagu-lagu dari persekutuan yang sering kita nyanyiin gitu. Oke, jadi jangan kemana-mana karena aku bakalan balik lagi. Stay tune di Divine Melodies. Oke, kembali lagi bersama dengan aku Agnes. Aku harap teman-teman jangan bosan ya. Oke, kali ini aku mau bagiin salah satu lagu yang menurut aku lagu ini juga sering sering banget dinyanyiin dalam persekutuan. Bahkan lagu ini bisa dibilang legendaris karena mungkin dari buyut kita, opa oma kita, mama papa kita, bahkan kita pun tahu lagu ini. Ya, siapa lagi yang nggak tahu lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar lagu itu, lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Dan kali ini kita mau belajar dari nada dasar C. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sering ngikutin Divine Melodies, pasti tahu ya nada dasar C ini. Dan yang sama seperti biasanya kita nyanyi dulu lagu ini ya. Yesus Kekasih Jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, tinggikan nama-Mu. Ya, oke, kurang lebih seperti itu lagunya. Dan kalau teman-teman perhatikan, tadi ada beberapa chord yang aku gunakan, ternyata aku hanya menggunakan 3 chord. Dan ini merupakan chord mayor, kita nggak pakai chord minor ya kali ini. Nah, oke, kalau bagi teman-teman mungkin yang baru pertama kali ngikutin atau mungkin baru pertama kali belajar, kita mau ulang lagi nih kunci apa aja yang kita pakai atau partner apa aja sih yang kita partner dari kunci dengan nada dasar C ini. Oke, yang pertama chord C ya, nada dasarnya dulu nih kita pelajarin. Seperti biasanya, aku biasa kalau kunci C ini, aku meletakkan jari pertama nih, jari telunjuk itu di senar nomor 2 fret pertama, fret 1 ya. Kemudian jari tengah itu ada di fret 2 senar 4 dan jari manis ada di fret 3 senar nomor 5 dengan bunyi yang seperti ini. Gini nih bunyinya. Kemudian yang kedua kunci atau chord yang kedua itu F. Nah, chord F nih. Biasa nih ya kita pakai chord palang ya, chord palang seperti yang biasanya biar ajarin nih. Nah, jadi pertama kita itu malang di fret 1 nih. Kemudian
jari tengah kita ada di fret nomor 2, senar nomor 3, kemudian jari manis kita ada di fret nomor 3, senar nomor 5, dan jari kelingking kita ada di fret nomor 3, senar nomor 4. Dengan bunyi kurang lebih kayak gini. Nah, ini nih kunci F atau chord F ya. Oke, selanjutnya nih yang terakhir nih teman-teman, yaitu chord G. Wow, dikit banget yang kita pelajari hari ini, tapi bener-bener sederhana nih, yaitu chord G. Chord G itu yang pertama jari telunjuk kita ada di senar nomor 5, di fret nomor 2 jari telunjuk kita ya. Kemudian jari tengah kita ada di fret 3, senar 6, dan jari manis kita ada di fret 3, senar nomor 1. Tapi biasanya kayak gini sih. Jadi jari manisnya itu naik di senar nomor 2 dan jari kelingkingku tetap di fret nomor 3 di senar nomor 1. Ya, bunyinya seperti ini. Oke, itu tadi kuncinya ya. Kita udah belajar kunci kunci C, kunci C, kunci F, dan kunci G. Oke, teman-teman, kita langsung aja nih ya ke lagu. Lagunya pasti semuanya teman-teman udah hafal gitu ya. Kalau nggak hafal coba tanya ke papa mama. Oke, langsung aja kita pada bait yang pertama nih. Yesus kekasih jiwaku. Dari nada dasar dong pastinya. Yesus kekasih jiwaku. Langsung ke F. Sungguh ku percaya padamu. Ke G. Karena kasih-Mu padaku. Nah, kita balik lagi. Kau tebus dosaku. Nah, uniknya nih teman-teman dan sederhananya, kita bisa ngulangin susunan tadi, chord tadi itu di bait yang kedua. Di baris yang kedua, baris lagu ini yang kedua. Kita ulang ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Ke G. Karena kasih-Mu padaku, kau tebus dosaku. Oke, kita ulang lagi. Tapi biasanya aku pakai mancing dari G lagi. Nah, bentar doang terus balik lagi.